Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, jadi hari ini saya mendapatkan laporan dari admin Raja Galbay bahwa ada anggota grup Facebook Raja Galbay yang disebar datanya karena dia itu Galbay dipinjol. Gitu. Jadi hari ini ada yang disebar datanya. Oke, santai saja. Ya, tidak perlu cemas, tidak perlu panik. Anda wajib nonton video ini sampai akhir. Oke, nah langsung saja kita lihat chattingannya. Gitu. Nah, ini saya blur dulu ya. Ini isi chattingan dari pinjol ilegal tersebut kepada nasabah itu. Oke, nah dia bilang begini, Kak, dia mau sebar data nih, gitu kan. Nah lalu kata admin Raja Galbay, itu pinjol ilegal, biarin aja. Oh ternyata pinjol ilegal ya, yang mau sebar datanya. Lalu dia bilang lagi, iya Kak, itu udah pasti disebar ya. Lalu belum tentu, tapi ya sebar data lunas gitu kan. Nah lalu dia chat lagi, harus chat ke dianya nggak ya Kak? Nah ini nggak perlu, ini adalah kesalahan terbesar ya. Ngapain Anda ngechat ke DC pinjol ilegal? Misalkan ya, kita niatnya baik, Mas DC saya belum bisa bayar nih, kayaknya besok udah ada uangnya deh, gitu kan ya. Lalu kata Mas DC-nya, ya udah, ya oke besok. Nah besoknya Anda nggak punya uang lagi, Anda langsung inisiatif ngubungin ya. Kak maaf banget ini nggak ada uangnya, saya belum ada uangnya, gimana ya, gitu kan. Carilah apalah kata DC-nya gitu kan. Nah Anda menjanjikan lagi besok, oke? Ya udah Kak besok aja, nanti saya lagi cari nih. Sampai besoknya Anda belum punya uang lagi. Nah itu Anda bisa saja dikirimi ambulan, dikirimi GoFood, GrabFood dan lain-lain. Kenapa? Karena Anda dianggapnya mempermainkan DC tersebut. Ya padahal niat Anda baik, ya ngasih tahu. Ya kan, kita ini inisiatif, kita ini orang yang berkelas, gitu ya. Kita tidak seperti orang yang lain, gitu. Padahal salah seperti itu. Itu kesalahan terbesar. Ya, Anda tidak punya uang sama sekali, tidak perlu chat-chat DC. DC itu keperluannya adalah mendapatkan uang dari customer atau nasabah-nasabah yang Galbay. Kalau Anda nggak punya uang, ngapain ngechat-ngechat? Nah itu, ya jangan sampai Anda dikirimi ambulan dan lain-lain. Oke, nah selanjutnya. Nah, hahaha, mantap Kak, disebar foto porno di luar kondar tapi baru ketiga orangan, haha, pakai cuttingan foto saya. Lumayan agak kaget juga sih, tapi bawa happy aja lah. Nah, ternyata dia sudah disebar datanya. Dan apa yang bisa kita lihat di sini, ternyata setelah disebar data, dia merasa lega. Dia merasakan beban-beban di pundaknya itu runtuh seketika itu juga ketika sudah disebar datanya. Ya, yang artinya yang namanya sebar data itu tidak menakutkan sama sekali. Apa yang kita takutkan itu belum tentu akan terjadi pada hidup kita. Ya, maksudnya gini, kita takut disebar data. Waduh, nanti saya akan dipermalukan, nanti saya akan begini, nanti saya akan merasakan begini. Ya, ternyata pas sudah disebar datanya, begitu aja ternyata. Ya, kok gitu aja sih? Saya kira akan kiamat gitu ya. Saya akan berakhir hidupnya karena disebar data gitu. Oh ternyata cuman begitu-gitu aja disebar data itu udah. Cuma ke kondar yang kita kenal, dikasih foto dianya, ditagih, sudah gitu saja. Lah kalau kayak gitu mah ya, dari kemarin-kemarin saya galbayin banyak. Gitu kan, nah, makanya banyak joki pinjol, banyak orang-orang yang nyari pinjol lagi gitu. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah melewati fase sebar data dan biasa saja. Oke? Walaupun Anda jangan ditiru ya joki pinjol dan orang-orang yang nyari pinjol itu. Nah sekarang mari kita lihat chattingannya. Ini dia chattingannya ya. Ini fotonya nasabahnya. Ya, tipikal penyebaran datanya dari pinjol ilegal. Pasti melampirkan foto selfie kita. Kita baca. Pagi namanya ini ya. Hutang Anda di aplikasi Uang Trip. Uang Trip ini ilegal ya. Uang Trip sudah jatuh tempo hari ini. Saya tunggu pelunasan sampai jam 10 pagi ini paling lama lewat dari itu. Sistem akan otomatis menghubungi semua kontak keluarga dan teman-teman Anda. Jadi kalau sudah jam 10 pagi ini tidak ada pembayaran, maka akan disebar datanya. Nah kalau saya dulu gitu ya, bilangnya begini ke DC-nya, jangan nunggu jam 10 pagi, sekarang aja hubungi kontak-kontak saya. Ya, oh Anda mengancam, kata pinjol ilegalnya gitu kan, akan saya sebar datanya. Ya, kalau Anda tidak bayarkan sampai jam 10 ini, akan saya sebar datanya. Jangan nunggu jam 10. Detik ini juga, sebar datanya. Cepetan. Anda tahu Facebook saya sama dengan KTP. KTP saya ada di Anda. Segera, sebar datanya. Gitu. Malah nggak dibalas-balas lagi sama DC pinjol ilegalnya. Ya, nggak tahu kenapa itu. Ya, orang-orang ya kan berharap dia itu tidak disebar data. Kalau saya berharap saya itu disebar data. Nah,
Sekarang bagi Anda yang masih malu-malu, bisa juga menggunakan cara ini. Oke, sekarang kita berbicara mengatasi sebar data secara teoritikal, gitu ya, secara teorinya. Gitu ya. Ketika ada DC yang mengancam sebar data, Anda bilang, saya tadinya mau bayar, tapi karena Anda mau menyebarkan data saya anggap lunas. Ya, sekarang pilih mana? Saya bayar apa Anda sebar data? Nah, Anda caps lock gitu ya. Oh, semuanya tuh huruf besar semua gitu ya. Anda ngetiknya di caps lock. Pilih mana? Saya bayar apa sebar data sama dengan lunas. Anda diam, gak usah banyak WA. Ya, akan saya bayar. Gitu ya. Oke. Nah, kapan Anda bayarnya? Ya terserah Anda. Ya, gak usah dibayar juga tidak mengapa. Ya kan? Karena pemerintah bilang gak usah bayar lagi pinjol ilegal. Ya. Anda bilang akan saya bayar, bukan akan saya bayar jam segini hari ini tanggal ini. Ya, Anda bilang saya akan bayar. Oke. Ketika Anda mampu, titik. Sudah gitu aja ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ada pertanyaan, Bang, gimana jika mereka beneran menyebar data? Ya, sudah tersebar datanya. Oke. Nah, ini adalah cara yang paling ampuh sekali. Ya, cara yang paling ampuh sekali dipakai oleh teman-teman saya, ya, yang mana idenya dari saya, oke, agar nama Anda itu bersih dari yang namanya malu, oke. Sebenarnya ini juga sudah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya, tapi kurang rinci, gitu ya. Di sini saya akan rincikan lagi, oke. Apa itu cara terampuh untuk mengatasi penyebaran data? Yaitu chattingan yang Anda buat sendiri, ya. Misalkan Anda pinjam ke aplikasi Dana Setan, namanya, ya. Data Anda sudah disebar. Ya, sudah disebar. Anda tetap tenang, ya, tenang saja, tetap fokus, ya, tetap percaya diri, jangan tergesa-gesa, ya, santai saja, ya, santai saja, karena pasti akan teratasi, oke, ya. Lalu setelah Anda mengetahui penyebaran data, Anda beli nomor baru, ya, nomor telepon baru, oke, aktifkan nomor Anda. Setelah itu Anda download WA Bisnis di Google Play Store, ya, ketik saja WA Bisnis di Google Play Store itu ya. Setelah Anda download, Anda registrasikan nomor baru Anda ke WA Bisnis itu. Setelah semuanya selesai, di WA Bisnis itu Anda ketikkan, yang terhormat nama Anda, segera lunasi tagihan di aplikasi Dana Setan. Jika tidak, kami akan menghubungi semua kontak Anda dan mempermalukan Anda. Ya, lalu Anda kirim ke WA pribadi Anda, ya kan? Lalu Anda balas pakai WA pribadi Anda, gitu ya. Anda balas, loh maksudnya apa ini? Ya, saya sama sekali tidak pernah pinjam uang kemanapun, gitu kan? Kenapa bisa ada tagihan? Gitu ya. Ini penipuan. Tolong dicek lagi sebelum saya laporkan Anda. Nah, Anda tunggu 15 menit, ya. Setelah itu Anda balas lagi pakai WA Bisnis itu. Ketikan, yang terhormat nama Anda. Kami dari seluruh jajaran aplikasi Dana Setan memohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan ada kesalahan sistem dan administrasi dari internal kami. Kami juga akan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kontak yang telah kami hubungi. Ya. Lalu Anda screenshot percakapan itu, Anda blast WA ke kontak Anda atau kontak yang terkena sebar data. Ya. Dan Anda juga blast WA lagi di WA Bisnis Anda itu mengatasnamakan aplikasi Dana Setan. Memohon maaf atas kesalahan administrasi tersebut, ya. Anda bahasanya harus formal atau bisa contoh, ya, di sini ya. Saya taruh di sini gitu ya. Anda bisa contoh, tinggal di pause aja videonya ya. Jadi Anda bahasanya harus formal, ya, ketika Anda blast pakai WA Bisnis itu. Jangan ada yang disingkat, jangan ada salah pengetikan. Pokoknya bahasa dengan KBBI yang benar, oke? Lalu jika ada pertanyaan, kenapa kok bisa tahu kontak-kontak kamu? Misalkan ya, loh dia kok bisa tahu sih kontak-kontak kamu gitu kan, saya yang lainnya gitu ya. Anda bilang saja, maka dari itu saya nggak tahu gitu kan, kok bisa mereka punya kontak-kontak saya. Ini kan namanya pencurian data ini. Saya kan nggak pernah pinjam gitu ya. Makanya pinjaman online itu bahaya banget gitu ya. Saya nggak pernah ngajuin, malah ditagih gitu ya. Lalu Anda bisa juga coba ketikkan di Google, pinjol ilegal menagih debitur yang tidak pernah berhutang. Pasti banyak artikel yang membahas itu ya, agar mereka yang terkena sebar data itu mempercayai Anda bahwa banyak terjadi kesalahan. Oke? Ya, segitu dulu triknya, oke? Pasti ampuh, saya jamin ampuh ya. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.